Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul When Evil Lurks. Nah, film ini akan berkisah tentang kasus kerasukan yang mampu menular seperti wabah penyakit. Jadi, apakah kasus kerasukan ini mampu diatasi? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar di suatu tempat terpencil, terlihat satu rumah di tengah hutan yang hanya ditinggali oleh sepasang kakak beradik. Pagi itu, kakak beradik Pat dan juga adiknya Jimmy mendengar suara tembakan dari arah hutan. Yakin jika itu bukanlah pemburu, mereka pun segera mencari tahu asal suara tersebut. Ketika hari mulai terang, mereka menuju ke hutan dengan kedua anjing mereka. Di sana mereka menemukan mayat seorang laki-laki yang keadaannya udah nggak utuh. Mereka juga menemukan barang-barang milik mayat itu, yang salah satunya adalah buku peta perjalanan. Pat melihat kalau mayat pria ini berencana melewati bukit di belakang hutan dan akan menuju ke rumah Maria yang kebetulan mereka kenal. Ternyata di buku itu juga ada salinan kartu identitas Maria, di mana mereka pun segera ke rumah Maria untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sampai, mereka langsung bertanya pada Maria tentang suara tembakan tadi pagi dan juga mayat pria di hutan yang membawa identitas Maria. Maria lalu berkata jika dia memang menunggu pria itu untuk menghabisi anak sulungnya. Tentu aja jawaban Maria ini membuat mereka berdua bingung tentang apa maksud dari Maria. Mereka segera masuk dan melihat anak sulung Maria yang bernama Uriel. Ternyata kondisinya sangat mengerikan, di mana anak bungsu Maria yang bernama Santiago berkata jika kakaknya itu udah lama dirasuki dan membusuk. Mereka merahasiakan hal itu dari tetangga karena mereka takut diusir dari kota ini. Mereka udah melapor ke wali kota setahun yang lalu, namun baru sekarang laporan mereka ditanggapi. Pihak wali kota pun mengirim pembersih untuk menghabisi Uriel yang kerasukan. Namun sayangnya pembersih itulah yang mayatnya ditemukan di hutan tadi pagi. Kesal melihat respon lambat dari polisi, Pat dan Jimmy segera pergi ke kantor. Setelah sampai Pat marah-marah, namun inspektur hanya berkata jika zaman sekarang ini banyak kasus kerasukan bohongan. Pat yang ngamuk berkata kalau Uriel udah sekarat dan membengkak. Karena Pat mengamuk, inspektur itu pun menghubungi dinas kesehatan untuk menangani kasus ini. Polisi yang satu lagi menduga orang yang udah menghabisi pembersih itu adalah Ruiz, pemilik tanah sekitar. Dua bersaudara ini pun mendatangi Ruiz dan menceritakan tentang pria yang mati di hutan. Kepolisian berkata jika mereka akan mendatangkan pembersih lagi, namun gak diketahui kapan datangnya. Menurut Pat gak ada waktu untuk menunggu lagi, namun Ruiz ini berpendapat kalau pemerintah ingin membeli tanahnya, dan oleh karena itu mereka nggak peduli dengan apa yang terjadi di tanah ini. Malamnya saat makan bersama dengan istrinya Jimena yang sedang hamil, Rose berkata jika dia nggak mau terjadi apa-apa dengan tanah ini. Dia segera menuju ke rumah Maria dengan membawa senapan, di mana dia segera masuk dan menuju ke kamar Uriel. Saat menodongkan senapan, Maria meminta agar Ruiz ini nggak menghabisi anaknya dengan cara seperti itu. Karena jika sembarangan menghabisi Uriel yang dirasuki, maka pembunuhnya juga bisa mati, karena roh jahat akan masuk ke tubuh si pembunuh. Hanya pembersih yang dapat menghabisi orang yang kerasukan, di mana Uriel yang kerasukan menyuruh Ruiz untuk menghabisinya agar dia bisa masuk ke rahim istri Ruiz, hidup dan juga dibesarkan oleh mereka. Mendengar ancaman itu, Ruiz pun membatalkan niatnya untuk menghabisi Uriel. Besoknya Ruiz datang lagi ke rumah Maria dan di sana selain ada istri Ruiz yaitu Jimena, Pat dan juga Jimmy juga udah menunggunya. Ruiz mengajak kakak beradik itu untuk membuang Uriel dari wilayah mereka, di mana mereka bertiga pun masuk ke kamar dan mengangkatnya, namun Uriel ini terlalu berat. Mereka pun terpaksa menyeretnya dengan kain lalu mengangkutnya ke mobil. Mereka bertiga segera melaju jauh dari wilayah itu, dan setelah sejauh 300 km, mereka berencana membuangnya 100 km lagi. Saat itu Ruiz yang nggak fokus hampir aja menabrak seorang bocil. Setelah berjalan agak jauh, mereka pun berhenti di dekat sungai kecil. Namun saat Ruiz ini memeriksa, ternyata Uriel udah menghilang. Mereka menduga jika Uriel terjatuh saat Ruiz hampir menabrak bocil tadi, namun bagi Ruiz, hal itu udah bukan masalah lagi, karena Uriel jatuh jauh dari kota mereka dan dia mengajak mereka untuk pulang.
Setelah Ruis mengantarkan dua bersaudara itu ke rumahnya, dia pun segera pulang ke rumah. Ketika Ruis sampai di rumah malam itu, Jimena yang ada di peternakan berteriak memanggil Ruis. Ruis yang datang diperlihatkan Jimena kalau salah satu kambing mereka terlihat aneh, seperti kerasukan roh jahat. Melihat itu, Ruis yang kalap mengambil senapannya. Namun saat menodongkan senapan ke arah kambing yang kerasukan itu, Jimena segera ke belakang mengambil kampak sambil menangis. Dia melarang suaminya menghabisi kambing itu karena dia sedang hamil dan gak mau terkena kutukan setan. Namun sayang Ruis ini udah gak peduli, ditambah lagi kambing itu malah menantang dengan mengarahkan kepalanya ke arah senapan. Sesaat setelah Ruis menembak, Jimena malah menghabisi suaminya itu dengan kampak, dan setelah itu dia menghabisi dirinya sendiri. Santiago datang ke rumah dua bersaudara itu dan mengabarkan jika Ruis dan juga istrinya udah mati. Ibu Santiago juga menghilang dan ini semua terjadi karena mereka udah membuang Uriel. Santiago meminta izin untuk menginap di rumah mereka, namun karena takut Santiago ini udah tertular, mereka meminta Santiago tinggal di peternakan mereka. Mereka juga menyita pistol yang dibawa Santiago dan mereka menyuruh Santiago untuk pergi besok pagi. Sebelum Santiago ini ke kandang, dia meminta mereka untuk jangan menyalakan lampu karena bayangan akan memanggil roh jahat. Setelah Santiago pergi, Jimmy curiga kalau Santiago berbohong tentang ibunya yang udah hilang. Saat di rumah mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tanah ini besok pagi. Dan paginya mereka pun pergi dari wilayah itu, tapi sebelumnya Pat berniat untuk menjemput anak-anaknya. Setelah sampai di rumah mantan istrinya, Pat pun turun dan Jimmy menuju ke rumah ibunya. Saat Pat menggedor pintu, suami mantan istrinya yang bernama Leo muncul. Tanpa basa-basi, Pat segera masuk dan meminta Leo untuk membangunkan mantan istri dan juga anak-anaknya. Dia juga meminta baju ganti kepada Leo, di mana Leo terlihat kesal dengan Pat, namun Pat berkata jika mereka nggak punya banyak waktu. Anjing mereka yang bernama Roger menciumi pakaian Pat, dan di saat itu juga mantan istri Pat yang bernama Sabrina datang, di mana dia marah karena berpikir Pat ini sedang mabuk. Pat menjelaskan ada musibah yang akan terjadi di wilayah ini dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Setelah diberi pakaian baru, Pat segera membakar bajunya dan kemudian dia mengajak mereka masuk untuk bicara. Setelah masuk, Pat menjelaskan ada orang yang dirasuki dan menjadi makhluk busuk di kota ini. Seseorang bernama Uriel udah tertular dan dia sedang berkeliaran bebas. Leo dan Sabrina masih nggak percaya dengan Pat, dan karena hal itu, Pat menyuruh Santino untuk membangunkan kakaknya karena Sabrina dan suaminya nggak mau mendengar peringatan Pat. Pat berencana akan membawa anak-anaknya, namun Sabrina nggak mengizinkan. Di saat mereka bertiga ini sedang ribut, mereka nggak sadar apa yang terjadi di belakang mereka, di mana Vicky secara tiba-tiba digigit oleh anjingnya. Santino berteriak ke orang tuanya dan bilang ke Leo jika Roger telah menggigit Vicky. Ternyata anjing itu udah tertular setelah mencium baju Pedro sebelumnya. Mereka pun mengejar Roger yang membawa Vicky pergi, namun karena Vicky ini bukanlah anak Pat, Pat bodoh amat dan kembali untuk menjemput anak-anaknya. Pat menenangkan mantan istrinya itu, dan dia pun masuk untuk menenangkan Santino. Pat naik untuk membawa anak sulungnya yang bernama Jer, di mana anak sulung Pat ini mengalami autis. Pat segera menggendongnya untuk turun, dan di saat itu, Leo kembali karena dia nggak menemukan Vicky. Leo menyiapkan senjata untuk menghabisi anjing itu, namun Pat berkata jika mereka nggak bisa menggunakan senjata saat ini. Leo nggak bisa tenang karena Vicky adalah anak kandungnya, di mana Leo pun tetap pergi membawa senjata dengan mobilnya, dan Pat berusaha mengejar Leo untuk menghentikannya. Setelah mendengar suara tembakan, Pat melihat Roger yang udah tertembak. Setelah tahu situasi udah nggak aman, Pat kembali namun dia malah melihat Vicky dalam kondisi yang baik bersama Sabrina. Santino memeluk Pat dan bilang jika Vicky baik-baik aja. Sabrina menyuruh orang sekitar memberitahu Leo jika Vicky udah kembali. Sedangkan Pat segera masuk mencari kunci mobil untuk segera pergi dari tempat itu. Namun ternyata di saat bersamaan, Vicky berbisik ke ibunya jika ayahnya yaitu Leo akan menghabisi ibu dengan mobil. Sabrina bingung dengan perkataan anaknya itu, sedangkan Pat sendiri udah bersiap membawa Santino dan Jer untuk pergi. Dan benar aja Leo yang udah tertular menghabisi Sabrina dengan menabraknya menggunakan mobil. Sebelum kedua anaknya ini melihat kejadian itu, Pat segera pergi dari sana. Di dalam mobil, Leo yang udah tertular terlihat terluka.
di mana Vicky yang juga udah tertular terlihat sangat senang melihat ibunya tewas. Pat menuju ke rumah ibunya di mana Jimmy dan juga ibunya udah menunggu. Pat lalu memberitahu Jimmy tentang apa yang terjadi di rumah mantan istrinya, yang mana di dalam perjalanan mereka pun memberitahu ibunya tentang makhluk busuk yang menulari warga. Namun di sini Pat gak memberitahu ibunya tentang apa yang terjadi pada Sabrina. Santino yang mendengar percakapan mereka bertanya pada neneknya apa yang dimaksud dengan kerasukan. Si nenek lalu menjawab jika kerasukan adalah sesuatu yang jahat masuk ke tubuh seseorang. Namun jika seseorang udah kerasukan, orang sekitar harus melakukan 7 aturan agar terhindar dari penularan. Di antaranya jangan menyalakan lampu, jauhi binatang, jangan mengambil barang yang berkaitan dengan orang-orang yang tertular, jangan sakiti orang yang tertular, jangan menyebut nama roh jahat itu, jangan menembak mereka dengan senjata, dan yang ketujuh adalah jangan pernah takut mati. Sesaat setelah menjelaskan itu semua, si nenek tiba-tiba mendapatkan telepon dari Sabrina. Sebelum nenek mengangkat telepon itu, Pat segera mengambil HP itu dan keluar. Setelah menjauh, Pat mengangkatnya di mana iblis yang mengaku sebagai Sabrina itu meminta agar anak-anaknya dikembalikan. Iblis itu juga menghina Pat sebagai orang miskin, sehingga Sabrina berselingkuh dengan Leo. Iblis itu juga berjanji akan datang mengambil anak-anak Pat, di mana Pat lalu berkata, jika kau bukanlah Sabrina, karena Sabrina udah mati. Jimmy datang menenangkan Pat, di mana Pat ini terlihat menangis dengan keadaan ini. Jimmy berkata jika dia mengenal seorang mantan pembersih di kota yang mungkin bisa membantu mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah mantan pembersih yang dikenal sama Jimmy, di mana wanita itu bernama Mirta. Dia mengizinkan mereka tinggal di rumahnya malam itu, di mana Pat berkata kepada Jimmy kalau mereka nggak bisa lama-lama di sini. Jimmy pun masuk ke dalam dan bicara dengan Mirta, yang mana Jimmy membahas tentang Mirta yang terbiasa dengan hal-hal berbau kerasukan. Tujuan mereka kemari adalah karena di wilayah mereka sebelumnya terjadi musibah kerasukan yang menulari orang-orang. Hingga malam Jer nggak mau keluar dari mobil, dan si nenek terpaksa menemani Jer di dalam mobil. Pat berkata jika dia akan menjaga Jer dan membiarkan ibunya menidurkan Santino di kamar tamu. Malam itu akhirnya Pat tidur di dalam mobil bersama Jer dan Jimmy sendiri tidur di ruang tamu. Mirta tidur di kamarnya sedangkan Santino tidur dengan neneknya di kamar tamu. Mirta terbangun melihat bayangan yang lewat, di mana si nenek juga terbangun karena melihat sesosok perempuan yang mirip dengan Sabrina sedang menggendong Santino. Si nenek yang sejak awal ini nggak tahu jika Sabrina udah mati, malah senang dengan kedatangan mantan menantunya itu. Namun sosok Sabrina berkata jika dia akan membawa anaknya jauh dari siapapun. Si nenek mulai merasa aneh dan melapor ke Jimmy. Jimmy lalu ke mobil untuk memberitahu Pat, di mana mereka pun segera masuk ke rumah. Si nenek lalu berkata jika dia merasa seperti melihat Sabrina di atas sedang menggendong Santino. Pat segera naik dan masuk ke kamar, di mana dia melihat Sabrina dengan wajah penuh luka sedang menggendong Santino. Pat segera turun dan keluar mencari mereka, namun mereka udah nggak ada. Dia berlari ke arah mobil yang terlihat berlumuran darah, di mana dia meminta Jer untuk membuka pintunya. Karena Jer ini nggak merespon, Pat terpaksa memecahkan kaca mobil dan untungnya Jer baik-baik aja. Namun mereka masih dibuat bingung karena mereka nggak tahu darah siapa yang ada di mobil itu. Pat terus mencari Santino, sementara itu Mirta berkata jika setan udah menulari Jer. Dia meminta Jimmy untuk melihat tangan dan juga kaki Jer, namun karena Jer ini autis, setan itu nggak bisa menguasai pikirannya. Mirta mengajak Jimmy masuk ke dalam, di mana dia menjelaskan jika roh jahat nggak bisa menulari pikiran manusia yang nggak takut. Seperti orang autis yang nggak bisa memikirkan itu, maka setan nggak bisa menguasai pikirannya. Begitu juga mereka harus berani dan nggak takut mati seperti peraturan ketujuh. Dia juga meminta Pat untuk nggak takut ketika anaknya dibawa setan, karena semakin Pat ini takut kehilangan, setan itu akan semakin kuat menguasai mereka. Saat ini makhluk itu masih dalam tahap proses kelahiran, di mana makhluk itu akan segera lahir dalam tubuh fisik manusia. Jadi sebelum itu semua terjadi, mereka harus menghabisi iblis itu. Di saat itulah Jimmy dan Pat teringat lokasi jatuhnya Uriel. Sebelum masuk ke mobil, Mirta melihat kalau kota telah memadamkan listrik dan sepertinya sesuatu yang buruk udah terjadi. Pat bersama Mirta menuju ke lokasi jatuhnya Uriel, sedangkan Jimmy membawa mobil sendiri untuk mencari Santino.
Dalam perjalanan, Mirta bercerita tentang pengalamannya melawan orang yang kerasukan 12 tahun yang lalu. Dan selama 12 tahun ini, dia telah diajarkan biarawan cara membunuh roh jahat sebelum mereka lahir ke dunia. Akhir-akhir ini, penyerangan semakin meningkat, hingga saat ini pun suaminya nggak pernah pulang dari tugas pembersihan. Di sisi lain, Jimmy menemukan Sabrina di mana dia berjalan menggendong Santino yang udah menjadi mayat. Jimmy berusaha kuat dan menghentikan mobilnya, dan saat Sabrina ini mulai berjalan, Jimmy pun menabraknya. Di sisi lain, Pat dan Mirta sampai di sekolah anak-anak di mana Mirta berkata, jika roh jahat suka anak-anak dan Uriel kemungkinan besar berada di sana. Kembali ke Jimmy yang terlihat terluka parah, sedangkan Sabrina yang ditabrak terlihat masih hidup aja walaupun tubuhnya udah hancur. Di rumah, Jer keluar dari mobil dan masuk ke dalam di mana dia berbicara ke neneknya kalau dia lapar dan kedinginan. Dia pun meminta untuk dibuatkan teh, yang mana si nenek ini terkejut karena untuk pertama kalinya dia melihat Jer berbicara. Dia pun mulai sadar jika Jer ini udah dikuasai oleh setan. Pat dan Mirta sampai di sekolah dan tanpa menyalakan senter, mereka pun segera mengecek sekitar. Di dalam mereka melihat anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan terdiam. Mereka semua jelas-jelas udah tertular, di mana Pat dan Mirta segera masuk ke dalam untuk mengeceknya. Mirta bertanya kepada seorang siswi di mana manusia busuk itu. Namun bocil itu menggeleng seakan nggak tahu, dan siswi yang lain malah menyuruh mereka untuk diam. Mirta yang merasa bau busuk dari nafas anak itu segera keluar. Mirta bilang kondisi saat ini udah sangat parah karena bocil-bocil itu udah melindungi lokasi manusia busuk tersebut. Saat itu anak yang hampir mereka tabrak sebelumnya juga datang di mana Pat bertanya kepadanya tentang manusia busuk yang jatuh. Namun dia nggak menjawab dan segera masuk ke dalam, dan Pat pun berkata jika dia ingin memaksa anak itu bicara, namun Mirta melarangnya. Gak berapa lama anak itu keluar dan bertanya apakah kalian mencari Uriel. Dia bilang jika Uriel ada di rumah guru Cortez di dekat bundaran, dan karena mendengar hal itu, Pat dengan segera masuk ke dalam mobil. Namun saat akan pergi, siswi yang ada di dalam tadi mengatakan jika anak laki-laki itu berbohong. Siswi itu mengaku jika Uriel ada di rumahnya karena ayahnya ingin menyembuhkan Uriel. Mendengar itu, Mirta beranggapan jika semua orang di sekolah ini udah dirasuki, dan dia menyimpulkan jika manusia busuk itu ada di sini. Mereka pun segera masuk dan menuju ke ruang pertemuan, dan di sana terlihat ada panggung besar yang lantainya seperti bekas dibuka. Pat mencongkil salah satu kayu dan melihat ada mayat seorang guru, dan kemungkinan pelakunya adalah anak-anak yang tertular ini. Mirta meminta Pat mengambil barang-barang pembersihnya di mobil, dan Pat pun segera keluar untuk mengambilnya. Di dalam, siswi tadi berteriak dan berkata jika mereka udah menutup mayat itu dengan kapur agar baunya nggak tercium, dan dia juga meminta mereka untuk segera pergi. Saat Pat datang, Mirta segera mengeluarkan alat-alatnya, sedangkan Pat membuka kayu-kayu di peti itu. Pat lalu mengeluarkan mayat-mayat guru dan juga orang tua murid dari lantai panggung itu. Dan pada akhirnya, Pat pun menemukan Uriel yang masih hidup di dalam sana. Uriel menyuruh Pat untuk menghabisinya, namun Mirta bilang jika satu-satunya cara membunuhnya adalah dengan alat pembersihnya. Siswi itu bilang ada kapak di kantor kepala sekolah, namun Mirta meminta Pat untuk gak mendengarkan anak itu. Hanya aja Pat yang kesusahan mengangkatnya, gak ada pilihan lain dan mencoba masuk ke dalam kantor kepala sekolah. Ternyata benar gak ada kapak di sana dan itu hanyalah sebuah jebakan. Pat pun malah dikunci di ruangan itu, dan di sana dia melihat anak-anak itu udah memukul Mirta dan menyeretnya. Saat Pat keluar, mereka udah membawa mayat Mirta, dan saat itulah Uriel mengeluarkan kepalanya dan memanggil Pat. Itu merupakan kesempatan Pat untuk menghabisinya. Namun ternyata Pat terlambat karena iblis dalam tubuh Uriel udah lahir. Para siswa membuka pintu dan terlihat matahari yang udah terbit. Iblis itu mengoleskan darah ke kening Pat, di mana dia dan juga anak-anak yang lain segera keluar untuk menuju sinar matahari. Pat yang udah kalah kembali ke rumah Mirta di mana Jimmy menyambutnya dan memeluk kakaknya yang udah berhasil selamat itu. Mereka pun akhirnya kembali ke tempat tinggal mereka sebelumnya, namun saat tiba di sana, Jimmy melihat pistol yang disita dari Santiago udah menghilang. Saat mandi, Pat melihat cap jari dari iblis itu nggak bisa hilang meskipun dia udah mencoba untuk mencucinya. Jimmy sendiri menuju ke peternakan dan melihat Santiago masih tidur dengan memegang pistol miliknya. Santiago akhirnya mengaku jika dialah yang menghabisi pembersih yang ingin menangani Uriel, dan dia juga udah memakan tubuh pembersih itu.
Jimmy lalu bertanya bagaimana dengan Maria ibu Santiago. Namun Santiago malah menjawab dengan perkataan yang aneh, yaitu apa yang dialami ibunya sama dengan apa yang dialami oleh ibu Jimmy. Di dalam rumah, Pat melihat Jerry yang tersedak saat memakan es krim. Pat mengambil sendoknya dan melihat sesuatu di dalam mulut Jerry. Dan saat Pat menarik benda itu, ternyata itu adalah rambut si nenek. Akhirnya fakta terungkap jika Santiago dari awal udah tertular dan memakan ibunya sendiri, yaitu Maria. Begitu juga dengan Jer yang telah memakan neneknya sendiri. Jimmy datang melihat Pat yang berjalan dengan lemas karena tugas mereka nggak akan selesai. Yang mana setelah itu semua, film ini pun berakhir. So guys, jadi kita dapat bad ending ya di film ini. Apapun yang dilakukan sama Pat dan juga Jimmy sia-sia, karena pada akhirnya iblis itu berhasil lahir ke dunia. Mungkin kota itu akan menjadi kota setan atau semacamnya. Tapi terlepas dari itu, film ini cukup keren karena kita bakal dapat adegan-adegan horor yang gak biasa kita lihat di film lain. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.